Shalom sobat kabar baik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat kabar baik semuanya, hari ini saya kaget karena melihat sebuah video yang saat ini sedang viral. Di mana dari beberapa konten-konten yang saya lihat menjelaskan bahwa Nikita Mirzani telah murtad. Maksudnya sebelumnya kan dia Islam, sekarang dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ternyata setelah saya selidiki, video itu mereka ambil ketika Nikita Mirzani sedang memberikan kata-kata sambutan seperti itu kepada salah satu pasangan yang sedang menikah. Agar lebih jelas, mari kita lihat cuplikan tersebut. Udah berantem-berantem sedikit diselesaikan dengan baik karena kita susah untuk menyatukan dua kepala menjadi satu. Pokoknya Tuhan Yesus berkati kalian semua. Amin amin robbal alamin. Nah, di sini terlihat jelas bahwa terdengar jelas teman-teman bahwa Nikita Mirzani sebut Tuhan Yesus. Teman-teman, saya tidak tahu entah menyebut Tuhan Yesus ini dari dalam hati atau tidak. Saya tidak mengetahui karena yang tahu isi hati Nikita Mirzani ya hanya dia dan Tuhan. Tapi saya mengingat satu bagian firman Tuhan ya teman-teman. Bentar. Di dalam 1 Korintus 12 ya, ayat 3, di mana firman Tuhan menjelaskan seperti ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi teman-teman, dalam ayat ini, seorang yang mengatakan, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu tidak muncul tanpa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang mendorong seseorang untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Karena itu teman-teman, saya senang mendengarkan pernyataan Nikita Mirzani tersebut. Semoga apa yang disampaikan itu keluar dari dalam hatinya oleh dorongan dari Roh Kudus. Saya berharap seperti itu. Dan melihat Nikita Mirzani mengatakan demikian, saya benar-benar kaget tadi ya. Ketika saya melihat video tersebut, dia mengatakan, menyebut dengan jelas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati ya seperti itu kepada mempelai tersebut. Dan benar-benar saya bahagia. Setelah itu saya melihat saat ini Nikita Mirzani sedang berada dalam sebuah masalah ya, seperti itu, bukan masalah ya. Sedikit cekcok dengan anak perempuannya, dan saya berdoa supaya Tuhan Yesus menolong Nikita Mirzani supaya bisa menerima fakta tersebut di mana anaknya seperti menuntut sesuatu dan terlihat sangat panas ya mereka di media sosial. Tapi di sini yang saya lihat kerendahan hati dari Nikita Mirzani. Teman-teman tolong perhatiin media sosialnya. Dimana walaupun anak-anaknya itu bukan anak-anaknya ya, anak ceweknya itu seakan-akan memojokkan Nikita Mirzani sebagai ibunya. Tapi Nikita Mirzani tetap merespon dengan baik. Bagi saya itu respon seorang ibu yang luar biasa ya. Bagaimana hatinya mengasihi anaknya tersebut. Walaupun saat ini anaknya seakan-akan memojokkan dia sebagai ibu yang seakan-akan membuat anaknya itu terlantar. Tapi respon ibunya itu sangat mantap. Nah, mungkin orang tua atau ibu-ibu boleh belajar dari Nikita Mirzani. Dia meresponi anaknya dengan begitu baik. Dia tetap mengasihi anaknya. Dia tetap mengharapkan yang terbaik kepada anaknya. Teman-teman, saya ingat di mana Tuhan Yesus mau supaya setiap
kita itu dipenuhi dengan hati yang benar-benar mengasihi. Ya kan? Tuhan Yesus menuntut setiap pengikutnya atau setiap orang-orang Kristen ya lebih khusus untuk benar-benar menonjolkan kasih tersebut. Ya, kita wajib menonjolkan itu karena apa? Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal, kematian, neraka. Nah, Allah mengasihi manusia sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan saat ini ketika saya melihat dia menyebut nama Tuhan Yesus dengan begitu jelas, saya mengkaitkan dengan peristiwa pedih yang sedang dialami oleh Nikita Mirzani, di mana anaknya seakan-akan memberontak terhadap dia sebagai ibu. Di sini saya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dia membuka jalan kepada Nikita Mirzani untuk cepat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan saya berdoa untuk anak ceweknya itu supaya Tuhan menjamah hatinya untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang di luar kontrol. Mau bagaimanapun dia adalah seorang anak, dia harus bisa mengasihi ibunya, dia harus bisa menghormati ibunya. Karena mau bagaimanapun, serusak apapun orang tua kita, kita sebagai anak wajib hormat kepada orang tua. Ini nasihat kepada semua anak-anak. Seburuk apapun orang tua kita, mari kita tetap hormat kepada mereka. Karena apa? Tuhan telah mempercayakan mereka untuk melahirkan kita. Mau kita dibuang sekalipun, jangan sampai mengutuk orang tua kita. Karena mereka kita ada di dunia ini. Jadi sekali lagi, saya senang mendengarkan berita ini, di mana Mami ya, biasa dipanggil Mami Nikita, menyebut nama Tuhan Yesus dengan begitu jelas. Dan saya berharap itu murni dari dalam hatinya dan atas dorongan dari Roh Kudus. Dan saya percaya kalau Roh Kudus menggerakkan hati Mami Nikita Mirzani, maka kedamaian akan tumbuh, akan ada di dalam hatinya. Dan saya mengkaitkan dengan kasus dia dengan anaknya saat ini, di mana dia meresponi anaknya dengan baik. Saya percaya bahwa itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Sekian yang saya sampaikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.